Halo teman-teman, balik lagi di Kisum Today. Kalau kemarin kita udah bahas band dari Bandung, The Sigit. Hari ini kita akan membahas salah satu band indie terbesar di Indonesia, yang telah menginspirasi banyak orang dengan lirik-lirik yang puitis dan musik yang penuh emosi. Mereka adalah Efek Rumah Kaca, band yang berdiri sejak tahun 2001 dan tetap relevan hingga sekarang. Dalam video ini, kita akan membahas perjalanan mereka dari awal terbentuk hingga bagaimana mereka menjaga eksistensi di industri musik Indonesia. Yuk, langsung kita mulai. Efek Rumah Kaca, atau yang sering disebut ERK, terbentuk di Jakarta pada tahun 2001. Formasi band ini awalnya beranggotakan Holil Mahmud pada vokal dan gitar, Adrian Yunan Faisal pada bass dan vokal latar, dan Akbar Bagus Sudibyo pada drum. Awalnya, mereka hanya bermain di skena musik indie Jakarta, namun langsung menarik perhatian dengan gaya musik mereka yang unik dan lirik yang sangat reflektif. Jauh sebelum ERK terbentuk, pada akhir tahun 90-an sampai awal 2000-an, Holil Mahmud bersama Adrian Yunan Faisal, Hendra dan Sita membuat sebuah band. Akbar Bagus Sudibyo baru ikut masuk setelah diperkenalkan oleh teman mereka. 2 tahun kemudian, Hendra dan Sita keluar dari band karena kesibukan masing-masing. Sebelum menjadi ERK yang sekarang, mereka sudah sering berganti-ganti nama band mereka, mulai dari River Maya, Hush dan Super Ego. Sampai akhirnya mereka memutuskan memakai nama Efek Rumah Kaca, yang merupakan salah satu lagu dari album pertama mereka. Dulu kita pernah pakai awal banget pernah pakai River Maya. Oke. Kita pikir itu kita doang yang punya, ternyata tuh band dari Filipina. Oke, ada ya. Terus ada khas segala kita coba, terus terakhir sempet Super Ego. Nah tuh lumayan agak pede tuh kita. Wah ini bagus nih namanya nih. Ternyata ada teman dari Jogja bilang itu ada band punk. Iya, Super Ego. Super Ego juga. Batal lagi. Akhirnya terakhir ya udah pakai nama Efek Rumah Kaca itu dari judul lagunya yang kita buat di album pertama. Selama periode awal ini, ERK tidak langsung merilis album. Mereka fokus pada mengasah musik dan lirik yang sangat puitis dan penuh makna, menggambarkan realitas sosial di Indonesia pada masa itu. Banyak dari lagu-lagu awal mereka ditulis antara tahun 2001 hingga 2005. Tahun 2007 adalah titik balik dalam perjalanan Efek Rumah Kaca. Setelah bertahun-tahun tampil di skena indie Jakarta dan mengasah musik mereka, akhirnya band ini merilis album debut self-title yang berjudul Efek Rumah Kaca. Album ini berisi 11 lagu yang langsung mencuri perhatian, baik dari penggemar musik indie maupun kritikus. Album Efek Rumah Kaca bisa dibilang sebagai sebuah terobosan besar di industri musik Indonesia. Di tengah dominasi musik mainstream yang lebih ringan, RK membawa pendekatan yang berbeda dengan lirik-lirik yang lebih puitis, kritis, dan berani. Album ini memuat kritik sosial yang cerdas, mengangkat isu-isu yang jarang dibahas oleh band-band pada umumnya. Salah satu lagu paling terkenal dari album ini adalah Cinta Melulu. Lagu ini menjadi sindiran tajam terhadap industri musik Indonesia yang kala itu penuh dengan lagu-lagu bertema cinta yang cenderung klise dan monoton. Lagu ini diterima dengan sangat baik oleh kalangan muda yang merasa bosan dengan musik yang itu-itu saja di industri mainstream. Cinta Melulu menjadi semacam anthem bagi generasi muda yang mencari sesuatu yang lebih dari sekadar lagu cinta. Selain Cinta Melulu, lagu Di Udara juga menjadi salah satu track paling kuat di album ini. Lagu ini memiliki tema yang lebih gelap, terinspirasi oleh peristiwa yang melibatkan salah satu aktivis HAM pada saat itu. Di Udara adalah salah satu contoh bagaimana Efek Rumah Kaca menggunakan musik mereka untuk menyuarakan realitas yang mungkin tidak selalu diungkapkan di ruang publik. Lirik seperti adalah sebuah kritik tajam terhadap sistem sosial dan politik yang ada saat itu.
Album Efek Rumah Kaca tidak hanya sukses di kalangan penikmat musik indie, tetapi juga mendapat pujian dari kritikus musik. Dengan konsep yang kuat, lirik yang mendalam, dan aransemen musik yang solid, album ini menciptakan standar baru untuk musik indie di Indonesia. Lagu-lagu seperti Jatuh Cinta Itu Biasa Saja, Sebelah Mata, dan Desember, menambah dimensi lain dalam album ini, membahas tema-tema yang lebih personal, namun tetap dengan pendekatan puitis. Setelah kesuksesan besar dari album debut mereka, Efek Rumah Kaca tidak berpuas diri. Pada tahun 2008, mereka merilis album kedua berjudul Kamar Gelap. Album ini membuktikan bahwa ERK tidak hanya bisa mempertahankan kualitas, tetapi juga semakin matang dalam menyampaikan pesan-pesan sosial dan emosional melalui musik mereka. Album Kamar Gelap menunjukkan perkembangan yang signifikan dari segi musikalitas dan lirik. Jika album pertama lebih dikenal karena kritik sosialnya yang tajam, di Kamar Gelap, Efek Rumah Kaca memperluas eksplorasi mereka dengan tema yang lebih dalam dan personal. Musiknya pun terdengar lebih kompleks dengan penggunaan instrumen yang lebih beragam dan aransemen yang lebih dinamis. Salah satu lagu yang mencuri perhatian adalah Mosi Tidak Percaya. Lagu ini kembali membawa kritik sosial yang sangat relevan, menggambarkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem yang ada. ERK menyuarakan kegelisahan yang dirasakan banyak orang pada saat itu. Setelah periode yang cukup panjang tanpa rilisan baru, dan dengan Adrian Yunan yang masih dalam masa pemulihan, Efek Rumah Kaca akhirnya kembali dengan sesuatu yang luar biasa. Pada tahun 2015, mereka merilis album Synesthesia, sebuah karya yang benar-benar berbeda dari apa yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Synesthesia bukanlah album biasa. Album ini menampilkan 6 lagu dengan masing-masing judul berupa nama warna, dan durasi setiap lagu rata-rata kurang lebih 10 menit. Secara musikal, Synesthesia membawa ERK keluar dari zona nyaman mereka, menampilkan komposisi yang lebih eksperimental dengan lapisan instrumen yang lebih kompleks. Proses kreatif di balik Synesthesia juga menunjukkan bagaimana ERK terus berevolusi. Holil Mahmud, yang sempat tinggal di Amerika Serikat untuk melanjutkan pendidikan, kembali ke Indonesia untuk menyelesaikan album ini bersama Adrian Yunan dan Akbar Bagus. Meski Adrian masih mengalami masalah penglihatan, semangatnya untuk kembali bermusik tidak pernah pudar. Dalam album Synesthesia, Efek Rumah Kaca tidak hanya menonjolkan kompleksitas musik, tetapi juga narasi emosional yang lebih dalam. Setiap warna yang dipilih menggambarkan berbagai macam perasaan yang ingin disampaikan, dari kemarahan, kesedihan, hingga harapan. Ini adalah cara ERK menggambarkan dunia melalui musik. Synesthesia adalah bukti bahwa Efek Rumah Kaca mampu bangkit dari masa-masa sulit.
Setelah melalui berbagai tantangan, termasuk kondisi kesehatan Adrian, mereka berhasil menghasilkan sebuah karya monumental yang mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu band indie terbaik di Indonesia. Album Rimpang menjadi langkah lanjutan dari Efek Rumah Kaca dalam mengeksplorasi tema-tema personal, sosial, dan emosional. Rimpang, yang merujuk pada akar tumbuhan yang tumbuh secara horizontal di bawah tanah, menjadi metafora bagi perjalanan manusia yang terkadang tidak terlihat di permukaan, namun sangat penting dalam pertumbuhan. Album Rimpang terdiri dari 10 lagu yang penuh makna dan cerita, mulai dari Van Kayavan, Heroik, Bergeming, Tetaplah Terlelap, Sondang, Kita Yang Purba, Ternak di Gembala, Bersemi Sekebun, Manifesto, dan Rimpang Itu Sendiri. Setiap lagu menawarkan nuansa berbeda, tetapi tetap dalam satu benang merah yang menggambarkan siklus hidup dan perasaan manusia. Ya, pertama kali denger langsung langsung terenyuh dengan yang lirik-liriknya yang memang mungkin nggak semua orang bisa langsung ngerti, tapi artinya tuh dalam banget sih. Terus dari lagu ke lagu juga sebenarnya nuansa ini kayaknya lebih sugesti ya, lebih ngawang gitu. Maksudnya ada beberapa lagu yang bener-bener kita nggak bisa ngelihat, nggak cuma bisa ngelihat visualnya, tapi justru harus merem gitu dengerin ya, nggak bisa karena tadi kan ada visualnya ya. Justru malah ada beberapa lagu yang kita kalau ngelihat visual malah kayak harus merem dan beberapa lagu cukup bikin dalam, terasa dalam gitu liriknya. Di Jakarta dalam, menyentuh, magis. Dengan kekuatan lirik dan musik yang selalu kritis dan jujur, kita yakin Efek Rumah Kaca akan terus menjadi salah satu band terpenting di Indonesia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dari awal terbentuknya Efek Rumah Kaca hingga perjalanan panjang mereka dalam bermusik, kita bisa lihat bagaimana mereka terus bertahan dan memberikan inspirasi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya tentang dunia musik. Sampai jumpa di video berikutnya.